Selamat datang di channel Kisah Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ceritanya, kami ucapkan terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like dan share video kami. Semoga kebaikan teman-teman dibalas kebaikan yang berlipat juga. Cerita ini berawal dari perjalanan seseorang lewat alas roban yang diteror makhluk halus selama perjalanan masuk hutan alas roban. Malam itu, Rudy mengendarai mobilnya sendirian melewati alas roban, jalanan lengan. Hanya diterangi lampu mobil dan sesekali cahaya bulan yang tersembunyi di balik awan. Pepohonan tinggi menjulang di kiri dan kanan, membentuk bayangan menyeramkan di kaca spionnya. Waktu menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Rudy merasa udara semakin dingin, padahal AC mobil sudah dimatikan. Tiba-tiba, dari kejauhan, dia melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan dengan wajah tertunduk. Rudy mengerem mendadak. Perempuan itu mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang teruai. Saat Rudy mencoba melihat wajahnya lebih jelas, perempuan itu mengangkat kepalanya, wajahnya pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Jantung Rudy berdegup kencang. Ia langsung menekan pedal gas. Tapi anehnya, mobil terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi. Lalu, suara berbisik terdengar dari kursi belakang. "Kenapa terburu-buru, Mas? Mau pulang kampung ya?" Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan gemetar, ia memberanikan diri menoleh ke spion tengah. Terlihat sosok perempuan itu duduk di belakang, tersenyum dengan wajah yang semakin pucat dan mata yang mulai menghitam. Dalam kepanikan, Rudy meraih tasbih yang tergantung di spion dan membaca doa sekuat tenaga. Tiba-tiba, suara tawa perempuan itu menggema, lalu hilang. Mobil kembali terasa ringan. Dan saat Rudy melihat ke spion, kursi belakang sudah kosong. Dengan napas tersengal, ia melaju lebih cepat, berusaha keluar dari alas roban secepat mungkin. Saat akhirnya melihat pemukiman, Rudy menepi, keluar dari mobil, dan mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia melihat ke kaca jendela mobilnya, jejak tangan pucat masih terlihat di sana. Rudy berdiri terpaku di samping mobil, napasnya masih memburu. Jejak tangan pucat itu terlihat samar di kaca jendela belakang. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Tetapi perasaan tidak nyaman masih menyelimuti. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Pelan, namun jelas. Jantung Rudy kembali berdetak kencang. Dengan gerakan lambat, ia menoleh ke belakang. Seorang pria tua berdiri di sana, mengenakan sarung dan peci lusuh. Matanya tajam menatap Rudy. "Kamu baru saja melewati alas roban, ya?" tanyanya dengan suara berat. Rudy menelan ludah, lalu mengangguk. Orang tua itu menghela napas panjang. "Mestinya jangan sendirian kalau lewat sana, Nang. Banyak yang tidak terlihat ikut menumpang." Darah Rudy berdesir. Ia ingin segera pergi dari tempat itu. Namun, pria tua itu melangkah mendekat dan berbisik. "Sebelum kamu melanjutkan perjalanan, periksa kursi belakangmu dulu." Merinding, Rudy dengan tangan gemetar membuka pintu belakang mobilnya. Ruangan itu kosong, tetapi bau anyir menyengat memenuhi kabin. Yang lebih mengejutkan, di atas jok belakang ada sehelai kain putih yang terlipat rapi. Itu bukan miliknya. Tanpa berpikir panjang, Rudy menutup pintu dan berbalik untuk menanyakan hal itu pada pria tua tadi. Namun, pria itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja, tanpa suara. Rudy merasakan dadanya semakin sesak. Tanpa membuang waktu, ia kembali masuk ke mobil dan tancap gas. Ia tak peduli lagi soal kain putih itu. Satu yang pasti, ia tidak akan pernah lagi melewati alas roban sendirian di malam hari. Namun, di sepanjang perjalanan, ia terus merasakan sesuatu yang aneh. Di kaca spion tengah, bayangan perempuan berambut panjang tampak sekilas, tersenyum dari jok belakang. Rudy berusaha mengabaikan bayangan perempuan yang terus muncul di spion tengah. Tangannya semakin erat menggenggam setir. Napasnya tersengal, dan tubuhnya mulai berkeringat dingin. Ia mencoba membaca doa dalam hati, berharap semua ini hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, suara berbisik kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Kenapa buru-buru, Mas? Kita belum selesai." Rudy merasakan tengkuknya menegang. Perlahan, udara di dalam mobil semakin dingin, seolah ada sesuatu yang menyelimuti tubuhnya.
Bau anyir yang tadi sempat menghilang kini kembali menyengat. Lebih kuat dari sebelumnya. Mendadak, mobilnya bergetar hebat. Seperti ada sesuatu yang menghantam bagian bawahnya. Lampu dashboard berkedip-kedip, dan mesin mendadak kehilangan tenaga. Rudy mencoba menginjak gas. Tetapi mobil malah berhenti di tengah jalan. Dikelilingi kegelapan pekat. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela sebelah kiri. "Mas, bukakan pintunya." Dengan napas tersengal, Rudy menoleh perlahan. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di luar. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari kaca. Wajah itu pucat pasi, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Rudy ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Lalu, perempuan itu tersenyum lebar, senyum yang tidak wajar. Terlalu lebar hingga hampir membelah wajahnya. Dari mulutnya, sesuatu merayap keluar. Tangan-tangan kecil berwarna kehitaman bergerak-gerak seakan ingin meraih Rudy. Rudy menutup matanya erat, membaca doa sekuat tenaga. Saat ia membuka mata kembali, sosok perempuan itu sudah menghilang. Namun, sebelum ia bisa bernapas lega, suara anak kecil terdengar dari jok belakang. Mas mau kemana? Kita belum sampai." Seketika, semua lampu dalam mobil padam. Lalu, suara tawa pelan menggema di dalam kabin. Rudy menggigil ketakutan. Suara tawa itu menggema di dalam mobil, terdengar seperti datang dari segala arah. Napasnya semakin berat, tangannya berkeringat di atas setir. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Sentuhan itu dingin, lembab, dan terasa seperti tangan kecil yang kurus. "Mas, jangan tinggalkan aku." Rudy menjerit dan langsung menekan klakson sekeras mungkin. Suara nyaring membelah keheningan malam. Seketika, mobil kembali menyala. Lampu dashboard berkedip, dan suara tawa itu menghilang. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung menginjak gas dalam-dalam. Mobil melaju kencang, meninggalkan jalanan alas roban yang masih dikelilingi pepohonan gelap. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tak peduli. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk ini. Beberapa kilometer kemudian, Rudy melihat cahaya lampu sebuah warung kecil di pinggir jalan. Napasnya sedikit lega. Ia memutuskan untuk berhenti dan menenangkan diri. Saat masuk ke warung, seorang pria tua yang sedang duduk di pojok menatapnya dengan tatapan tajam. Rudy mencoba mengabaikan dan memesan segelas kopi untuk mengusir rasa kantuk dan takutnya. Namun, ketika ia menyeruput kopi, pria tua itu tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Nah, kamu tadi dari alas roban, ya?" Rudy terkejut. Ia menoleh dan menatap pria itu. "Tahan." "Iya, Pak, kok tahu?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menunjuk sesuatu di bahu Rudy. "Lihat itu." Dengan jantung berdebar, Rudy menoleh ke bahunya dan membeku. Di sana, ada bekas tangan kecil berwarna kehitaman. Seakan sesuatu telah mencengkeramnya dengan erat. Saat Rudy kembali menatap pria tua itu, matanya membelalak. Pria tua itu kini tersenyum lebar. Senyum yang sangat familiar. Senyum yang sama seperti sosok perempuan tadi. Lampu warung tiba-tiba berkedip-kedip, dan suara tawa pelan kembali terdengar di telinga Rudy. Saat Rudy kembali menatap pria tua itu, matanya membelalak. Pria tua itu kini tersenyum lebar. Senyum yang sangat familiar. Senyum yang sama seperti sosok perempuan tadi. Lampu warung tiba-tiba berkedip-kedip, dan suara tawa pelan kembali terdengar di telinga Rudy. Jantung Rudy hampir melompat keluar dari dadanya. Senyum pria tua itu semakin lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Matanya berubah menjadi hitam pekat, tatapannya kosong dan dalam. Lampu warung berkedip makin cepat, dan suara tawa yang tadi samar kini terdengar jelas, bergaung di seluruh ruangan. Rudy mundur dengan napas tersengal. Ia ingin berlari keluar, tapi tubuhnya terasa berat. Kepalanya mulai pusing, pandangannya berputar. Suasana warung mendadak berubah. Dinding kayunya mengelupas, meja-meja mulai lapuk, dan udara dipenuhi bau anyir yang mengganggu. Saat itu juga, Rudy menyadari sesuatu. Warung ini tak lagi terasa nyata. Tiba-tiba, pria tua itu berbicara dengan suara yang mengerikan. "Kamu tidak akan bisa lari, nak. Sudah sejak tadi mereka mengikutimu. Kamu hanya belum sadar." Rudy tersentak dan menoleh ke sekeliling. Bayangan hitam mulai bermunculan di sudut-sudut warung.
Mereka melayang tanpa wajah, hanya sosok gelap yang bergerak semakin dekat. Tangan mereka panjang, kurus, dan mencakar-cakar udara, seakan ingin meraih tubuhnya. "Jangan takut, ikutlah dengan kami." Rudy ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Tiba-tiba, dari luar warung, terdengar suara klakson keras. Seketika, semua bayangan menghilang. Pria tua itu lenyap, dan warung kembali normal. Dengan panik, Rudy menoleh ke arah jalan. Sebuah truk besar berhenti di depan warung, dan seorang supir turun dengan wajah kebingungan. Mas nggak apa-apa. Dari tadi saya lihat Mas diam di pinggir jalan, sambil melamun." Rudy terhuyung, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia melihat ke belakang. Warung yang tadi ia masuki tidak ada. Yang ada hanyalah gubuk tua yang sudah lama terbengkalai. Tubuhnya gemetar. Ia melihat jam di ponselnya masih pukul 1.30 menit. Waktu saat ia pertama kali melihat sosok perempuan di alas roban, seolah-olah waktu tidak pernah berjalan sejak ia memasuki tempat itu. Sopir truk menatapnya khawatir. "Mas, jangan berhenti di sini lama-lama. Banyak yang gak kelihatan suka ganggu di daerah sini. Naik mobil saya aja, saya anterin sampai kota terdekat." Tanpa berpikir panjang, Rudy mengangguk dan segera meninggalkan mobilnya. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Saat truk mulai melaju, Rudy memberanikan diri menoleh ke kaca spion samping. Di belakang, mobilnya masih terparkir. Dan di jok belakang, samar-samar, terlihat sosok perempuan berambut panjang menatapnya dengan senyum lebar. Lalu, dalam sekejap, sosok itu menghilang. Rudy mengalihkan pandangan, mencoba mengatur napas. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Tak peduli seberapa macetnya jalur lain, ia tidak akan pernah lagi melewati alas roban di malam hari.